wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil PPT kami, teknik budidaya tanaman perkebunan dengan komoditas tanaman kelapa sawit dan tanaman damar. Sebelumnya perkenalkan, saya Raffi Hoiri Rizan dan rekan saya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Kelapa sawit merupakan tanaman industri penghasil minyak, seperti contohnya minyak untuk minyak goreng dan bahan bakar. Indonesia sendiri merupakan negara terbesar penghasil kelapa sawit, dengan sebaran utama di Aceh, pantai timur Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Morfologi tanaman kelapa sawit yaitu daun sawit memiliki majemuk menyirip dengan tulang daun sejajar, memiliki pelepah panjang 7,5-9 meter dan terdiri atas 250-400 anak daun pada setiap pelepah. Terus batang kelapa sawit berbentuk silinder dengan diameter 20-75 cm. Terus ada bunga kelapa sawit, merupakan bunga majemuk yang muncul di pangkalan pelepah dan bersifat monisius. Terus ada buah kelapa sawit memiliki meskorap gaya minyak dan saraf keras. Proses pembibitan kelapa sawit dilakukan ketika berumur 0-3 bulan. Ditanam di polybag berukuran kecil. Lalu pada saat umur kelapa sawit sudah sekitar 3-12 bulan, dilakukan pindah tanam ke polybag yang berukuran lebih besar. Lalu setelah melewati sekitar 1 tahun atau 12 bulan, kelapa sawit dapat dipindahkan ke lahan untuk melakukan penanaman secara langsung. Pada penanamannya, kelapa sawit membutuhkan tempat yang cukup luas dan dengan kondisi tanah yang gembur, drainase yang baik, serta pH yang sesuai dengan syarat tumbuh tanaman kelapa sawit. Terus ada pemeliharaan, yaitu pemupukan, dibersihkan secara berkala dengan dosis yang tepat sesuai kebutuhan tanaman dan jenis tanahnya. Terus ada pengendalian gulma, area sekitar pohon harus dibersihkan dari gulma hingga radius tertentu. Terus ada puring atau pemotongan pelepah. Pemotongan pelepah dilakukan untuk menjaga jumlah pelepah ideal per pohon, memudahkan panen dan membiarkan buah ideal per pohon. Batang songo atau pelepah tandan harus diperhatikan agar tidak mengurangi produksi. Terus ada panen dan pasca panennya, yaitu cara memanennya: potong pelepah yang menjangka buah matang dipotong mepet bila matang menggunakan dodos. Terus potong tandan, tangkai tandan yang matang dipotong mepet batang. Terus kumpulkan brondolan yang jatuh di pinggir dan di ketiak pelepah dikumpulkan, lalu disusun sisa pelepah dipotong dan disusun di tempat yang ditentukan. Selanjutnya, di sini ada tanaman damar atau Agathis damara. Tanaman damar merupakan pohon hutan dari famili Arausariaceae yang telah tersebar di Indonesia, khususnya di Pulau Maluku, Sulawesi, Jawa, bahkan kini telah tersebar di negara Filipina. Tanaman konifera ini memiliki pertumbuhan yang baik dan sejak lama dibudidayakan karena dapat menghasilkan kayu dan getah yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Secara klasifikasi, tanaman damar ini termasuk ke dalam Kingdom Plantae, divisi Coniferophyta, kelas Pinopsida, ordo Pinales, famili Arausariaceae, genus Agathis, serta spesies Agathis damara. Oke, di sini ada morfologi tanaman damar. Yang pertama ada daun damar berbentuk jorong berukuran 6-8 cm x 2-3 cm, berpangkal membaji, berujung runcing, bertepi rata dengan pertulangan jajar, permukaan hijau mengkilap, serta tersusun semi berhadapan secara spiral pada cabang. Yang kedua ada batang pohon damar berbentuk silindris dan tumbuh lurus dengan diameter hingga 1,5 meter. Kulit batangnya berwarna abu-abu muda hingga coklat kemerahan, berfungsi melindungi jaringan dalam. Ciri ini menunjukkan adaptasi damar sebagai pohon
tropis yang kuat, kokoh, dan produktif. Terus yang ketiga ada bunga damar berkelamin terpisah dengan bunga jantan berbentuk silinder berukuran 3-5 cm dan bunga betina lebih besar 6-8 cm. Keduanya bersisik tanpa kelopak atau mahkota mencolok dan umumnya muncul berkelompok di ujung cabang. Yang keempat ada buah damar berbentuk bulat hingga oval berukuran 5-10 cm berubah berunjung khas konifera dengan biji bersayap untuk menyebaran angin. Pematangannya berlangsung sekitar 1 tahun hingga biji siap lepas dan berkecambah ketika kondisi mendukung. Selanjutnya ada pembibitan, persiapan benih dan penyemaian awal menggunakan biji unggul dari pohon induk sehat. Disemai pada media tanah atau pasir berdrainase baik di tempat teduh untuk mendorong berkecambahan cepat. Yang kedua ada persiapan pindah tanam. Bibit siap dipindah tanam setelah berumur 1 tahun. Pada usia ini tanaman telah mencapai fase vegetatif yang kuat dan siap beradaptasi dengan lingkungan baru, mendukung regenerasi berkelanjutan. Terus yang ketiga ada tujuan mendukung regenerasi dan berkelanjutan tanaman damar di habitat aslinya. Terus yang selanjutnya ada penanaman, persiapan penanaman yang tepat. Penanaman bibit damar dilakukan pada musim penghujan di lokasi bertanah subur dan gembur, menggunakan lubang tanam yang diisi pupuk organik untuk memastikan pertumbuhan awal bibit yang sehat dan kuat. Terus pemeliharaan intensif secara pasca panen. Pemeliharaan pasca tanam meliputi perawatan rutin, penyiraman, pemupukan, dan penyiangan serta pengendalian hama penyakit untuk menjamin pertumbuhan dan kualitas bibit damar yang optimal. Nah, pada tahap ini aku akan membahas proses pasca panen dari getah damar itu sendiri. Tahapan ini dilakukan setelah getah diambil dari pohonnya hingga siap digunakan untuk bahan baku industri. Yang pertama, ada kegiatan penyadapan dan pengumpulan getah damar. Pada tahap ini, petani membuat sayatan pada batang pohon untuk merangsang keluarnya getah. Setelah getah menetes, kemudian dibiarkan mengeras di batang dan dikumpulkan secara berkala. Biasanya setiap 1 dan 2 minggu. Setelah terkumpul lebih banyak, barulah getah masuk ke tahap pembersihan dan pengolahan. Selanjutnya ada tahap pembersihan dan pengeringan. Getah damar yang sudah diambil biasanya masih bercampur dengan kotoran seperti kulit kayu dan tanah. Oleh karena itu, getah dibersihkan terlebih dahulu kemudian dijemur. Nah, untuk masa penjemurannya itu selama 2 hari sampai dengan 4 hari. Proses penjemuran ini itu tujuannya untuk menurunkan kadar air yang ada dalam getah damar yang telah dipanen tersebut. Kenapa sih harus dijemur terlebih dahulu? Karena akan berpengaruh pada kualitas getah yang akan dihasilkan. Tahap berikutnya adalah tahap sortasi. Pada tahap ini getah damar dipilah berdasarkan warna, tingkat kebersihan, dan ukurannya. Penyortiran ini sangat penting untuk menentukan kualitasnya karena kualitas getah akan berpengaruh pada jenis produk akhir yang akan dihasilkan. Getah damar yang sudah melalui proses sortasi kemudian diolah lebih lanjut dan dimanfaatkan dalam berbagai industri, misalnya dalam pembuatan vernis, cat, kosmetik, bahan baku industri pangan, dan farmasi. Jadi, melalui serangkaian proses ini, getah damar dapat memiliki nilai tambah dan siap untuk digunakan sebagai bahan industri.